Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kebaikan merupakan salah satu anjuran Rasulullah SAW. Berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu. Tetapi kadang-kadang manusia sering berbuat dosa dan hilaf. Maka para imam tafsir mengatakan manusia adalah tempatnya hilaf dan salah. Maka perbaikilah hilaf dan salah itu dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amal ibadah. Dan kali ini narasumber kita yang akan hadir di tengah-tengah kita di studio kami, di studio TVRI Sulawesi Tengah, yang insya Allah akan membawakan materi kita pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, kami undang dengan hormat kepada Ustadz kami, Al-Ustadz Adrian Madiwa SPDI MA. Ya, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan tentunya Ustadz ini masih punya aktivitas lain mungkin di Dinas Kabupaten Nunggala Ustadz. Alhamdulillah. Di Dinas Kearsipan Ustadz. Kearsipan. Ya, terima kasih. Semoga sukses Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Amin. Dan juga kami sampaikan telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kerukunan Wanita Banjar. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin juga Ustadz bisa menyapanya Ustadz. Tafadhol Ustadz ya. Assalamualaikum ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kerukunan Wanita Banjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, tampaknya Ustadz ibu-ibunya cantik-cantik Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan jilbabnya yang sungguh menyala kayaknya. Masya Allah. Ya. Ya, terima kasih Ibu telah hadir di studio kami. Tafadhol Ustadz, kami Baik. persilakan untuk duduk sama-sama menemani program acara Mutiara Hikmah TVRI. Alhamdulillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya insya Allah dalam hal ini tema yang akan kita angkat adalah menjaga diri dari kesalahan dan kehilafan. Dan insya Allah kami minta kesediaan Ustadz untuk lebih membahasnya lagi tentang tema kita pada hari ini. Kepada Ustadz, tafadhol, kami silakan. Baik, terima kasih Ustadz Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ustadz Bambang, Ya, baik, Ustadz. sebagai host dan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman, Kerukunan Wanita Banjar, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun. Pertama, saya mengajak kepada kita untuk selalu menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat Allah hingga saat ini kita masih bernafas, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan aktivitas keseharian kita. Tidak terasa juga kita sudah berada di bulan yang terakhir tahun 1446 Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah. Tinggal beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Semoga kehidupan kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah, dan segala tugas aktivitas kita dilancarkan dan mendapatkan berkah serta rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Hari ini Mutiara Hikmah TVRI Palu, Sulawesi Tengah mengambil tema menjaga diri dari salah dan khilaf. Iya Ustaz. Ya. Dunia ini hanya sementara. Semua kita ini pasti akan kembali
ke Sang Pencipta, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah yang sangat populer, pasti semua kita tahu dan menghafalnya, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita pasti kembali kepadanya. Oleh karena itu, dunia yang sifatnya sementara ini harus menjadi motivasi buat kita, semangat untuk kita selalu berbuat yang terbaik. Karena memang Allah di dalam ayat lain menegaskan bahwa Allah menjadikan mati dan hidup itu adalah untuk melihat siapa yang terbaik amal perbuatannya dari semua hamba-hambanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi dunia ini, hidup di dunia ini bukan soal kaya raya, bukan soal punya jabatan, kedudukan, ya, tetapi adalah soal bagaimana kita menjadikan hidup kita, siapapun kita, ya, harus menjadi orang yang terbaik amal perbuatan. Karena akan sia-sia hidup ini kalau kita kaya raya, lalu kekayaan itu tidak melahirkan kebaikan. Ya, jadi rugi orang, dia kaya, ya, mau kapanpun dia pergi kemana saja, ya, selalu siap uangnya. Tetapi kalau kehadirannya di dunia ini tidak memberikan kebaikan, baik kepada dirinya maupun orang lain, itu bisa dipastikan hidupnya itu, kayanya itu sia-sia. Makanya Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Ya, kalau kita punya kekayaan, usahakan kekayaan kita itu dicicipi, juga dirasakan oleh orang lain. Apakah itu keluarga, teman, ataupun orang lain. Kalau kita punya kedudukan, jabatan, ya, maka kedudukan jabatan itu juga turut dirasakan, ya, oleh orang lain. Karena kalau kita jadi pejabat, jadi punya kedudukan, strata sosialnya tinggi, lalu orang justru jengkel, benci, maka jabatan itu tidak memberikan kebaikan apa-apa. Ya, malah bisa saja orang doakan mudah-mudahan dia dipindah, ya, mudah-mudahan dia itu diganti, ya, mudah-mudahan tidak lagi nanti dia di situ. Nah itu, ya. Atau kalaupun dia punya mobil mahal, ya, tapi tidak pernah dinaiki oleh orang lain itu mobil itu, ya, pasti orang akan berdoa mudah-mudahan itu otonya kalau belum lunas ditarik dealer. Ya kan gitu. Jadi artinya bahwa siapapun kita, dimanapun, ya, kapanpun, ya, mari kita menjadikan diri kita ini betul-betul bermanfaat. Ya. Kemudian juga Allah bersumpah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-As, ya, wal asri, ya, dan demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu merugi. Ya. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah yang merugi di sini adalah manusia yang tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan, ya, untuk berbuat yang baik. Ya.
kita kan punya jatah 24 jam, ya, satu hari satu malam. Ya, 24 jam ini tidak akan kembali lagi. Ya. Ketika itu sudah diberikan 24 jam, dia tidak akan terulang lagi. Jadi maksudnya hari ini apa yang terjadi itu tidak terulang lagi besok. Nah, gitu. Karena besok lain lagi, ya, kejadiannya lain lagi, ceritanya lain lagi. Ya, makanya Allah memberikan penegasan dalam surah Al-Asr itu. Ya, sesungguhnya manusia itu merugi. Ya, merugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu, ya, 24 jam satu hari satu malam itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya 24 jam itu harus dimanfaatkan untuk yang terbaik. Ciptakan, ya, pahala kebaikan itu, ya, dalam setiap hari. Ya, jangan kita menciptakan susupo tiap hari, ya. Jadi hari-hari dia bawa susupo. Jangan, ya. Kecuali illal ladzina amanu, ya. Ustaz Bambang, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ini makanya iman ini harus dijaga. Ya, memang iman ini fluktuatif, naik turun, naik turun. Kadang orang, ada masanya kita ini manusia, kalau lagi imannya bagus, bagus betul. Ya, belum waktu sholat sudah pakai mukena dia. Ya, kalau masih 2 jam ini mau mau sholat ini, tapi sudah pakai mukena dia, so siap-siap. Ya, itu imannya lagi bagus, itu bagus, Ustaz Bambang, itu lagi bagus. Lagi naik-naiknya Ustaz. Oh, pokoknya lagi bagus, ya, lagi meningkat, ya, imannya. Nah, ada juga kadang-kadang tinggal berapa menit ini waktu sholat ini, ya, belum ada tanda-tanda dia mau pergi bawudu. Belum ada tanda. Bukan di sini, di Facebook, ya, insya Allah, ya. Saya kira yang ada di sini dan pemirsa TVRI Kota Palu ini bukan tipikal orang seperti itu, ya. Jadi iman ini fluktuatif, ya, fluktuatif. Dia naik turun, naik turun. Kemudian wa amilus solihati, ya, orang yang tidak akan rugi itu orang yang selalu berbuat baik, beramal soleh. Ya, makanya, ya, hidup ini kan kita yang menentukan. Kita yang menentukan ini. Ya, kita mau baik, jahat, ya, itu kita, ya. Sampai Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah, ya, keadaan, nasib, bentuk hidup, ya, hamba-hambanya itu hingga mereka memiliki kemauan yang kuat untuk merubah keadaan mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak lagi apa, kan Allah ini kan tidak, dia bilang sembayang. Ya, kan Allah tidak kerja, kan tidak ada. Jadi kita yang menentukan sholat atau tidak. Kita yang akan menentukan sendiri kita bekerja atau tidak. Ya. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi. Ya, kalau tidak mau rugi, jadilah orang-orang yang selalu saling mengingatkan tentang kebenaran. Ya, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran sekalipun pahit. Jangan kita merasa takut ketika mengingatkan teman yang salah. Ya, ini misalnya kita berteman ini, ya, berteman, kemudian ada teman ini sudah nyata salah, tidak boleh dibiarkan. Harus kita ingatkan, minta maaf, ya, sebagai teman, ya. Kalau menurut saya bahwa apa yang kita lakukan ini, yang kami lakukan ini salah. Jangan karena kita sering dia traktir, ya, kita ndak enak, jangan nanti dia tidak traktir lagi saya, ya. Doko. Nah, ya. Jadi tidak boleh, ya, mengingatkan itu, ya, yang namanya kebenaran itu tidak boleh ada
hal-hal yang sungkan, ya, merasa tidak jangan, ya. Yang terakhir adalah watawasau bis sabri. Ya, jadi saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Bahwa hidup ini tidak selalu mulus, ya. Jadi begitu hidup. Tidak semua urusan kita ini selalu sukses. Tidak semua doa itu langsung dikabulkan. Ya, tidak ada orang berdoa malam hari, paginya sudah ada. Ya, begitu buka pintu, alhamdulillah, ya, sudah ada kunci oto. Ya. Alhamdulillah sudah ada beras, Ustaz. Ya. Ya. Sudah ada beras, Ya. ya, depan pintu. Tidak ada. Semua butuh proses, dan proses menjalani proses itu kadang orang keringatnya itu banyak. Kadang harus orang bilang bungku-bungku, bengko-bengko, sampai bangka-bangka. Ya. Jadi rezeki itu, kesuksesan itu tidak pernah hanya semudah membalikan telapak tangan. Ya. Saya kira kita semua sudah merasakan sampai pada titik ini, ya, di antara kita semua ini sampai titik ini, ya, yang kita rasakan ini adalah proses yang sangat panjang. Ya, bukan simsalabim dabrakadabra davanadea, ya, bukan, ya. Ini hidup ini itu melalui proses yang sangat panjang. Ya, bahwa apa yang kita rasakan hari ini itu adalah hasil panen setelah kita beberapa waktu atau tahun yang lalu menanam. Maka inilah yang kita dapatkan. Begitulah proses hidup ini. Oleh karena itu, salah, khilaf itu hal yang biasa, tetapi mari kita terus menjaga diri kita jangan salah terus. Ya, memang al-insanu, ya, makhalul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya khilaf, tempatnya salah. Iya. Ya, tetapi manusia yang buruk itu adalah manusia yang membiarkan dirinya selalu berbuat salah. Dan sebaliknya, manusia yang sukses, manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang ketika dia berbuat salah, lalu dia beristighfar. Sebagaimana juga Nabi Muhammad, sekalipun surga sudah disiapkan baginya, tapi Nabi Muhammad masih beristighfar, mohon ampunan Allah, minimal 70 kali sehari semalam. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, yang juga belum ada jaminan masuk surga atau tidak, makanya kita juga harus membentengi diri kita dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya, terakhir Rasulullah mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja. Ya, takwa dalam arti jalankan perintah Allah. Ya. Wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan ikuti perbuatan jahat itu, perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Ya, enggak apa-apa lah orang bilang kita ini mantan perampok, mantan pembunuh, ya, enggak apa-apa. Tapi hari ini kita sudah menjadi orang yang baik. Ya, sudah menjadi mantan, bukan menjadi pelaku lagi. Nah, begitulah hidup yang bagus. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Lalu Nabi mengatakan, dan bergaulah kalian dengan manusia yang lain dengan pergaulan yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz menyampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang juga Ustadz menyampaikan bahwa ketika kita punya jabatan, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan khilaf serta dosa adalah manusiawi, tetapi bagaimana kita memperbaiki agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia,
kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451452414 atau di 0817452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita di sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik, sambil menunggu penelpon di rumah, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman Kerukunan Wanita Banjar. Silakan Bunda, ada yang bertanya? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ica, perwakilan dari Majelis Taklim Nurul Iman Kerukunan Wanita Banjar, yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, apa perbedaan antara salah dan hilaf? Ya. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Ica. Satu lagi, ibu-ibu dari Majelis Taklim Kerukunan Wanita Banjar Nurul Iman. Ya, silakan Bunda, sebutkan nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Mutmainah. Saya perwakilan dari Majelis Taklim Nurul Iman Wanita Banjar. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, kira-kira dampaknya bagi seseorang atau saya misalnya dengan teman yang bersalah, kemudian dia tidak mau mengakui kesalahannya. Bagaimana itu Pak Ustadz dampaknya bagi saya yang tidak mau memperbaiki kesalahannya, kesalahan saya dengan teman saya tadi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz, sambil menunggu penelpon, kita jawab dulu Ustadz pertanyaan dari Ibu Ica tentang apa perbedaan antara hilaf dan salah ini Ustadz. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Ica dan Ibu Mutmainah. Sebenarnya salah dan khilaf ini sama saja, cuma satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab. Ya, Ya, Masya Allah. Yang mungkin barangkali yang berbeda itu kalau salah, antara salah, khilaf dan dosa, nah itu. Ya. Kalau salah dan khilaf itu pada dasarnya sama, ya, sesuatu yang bersifat kesalahan tutur kata ataupun sikap. Ya. Kalau dosa itu lebih kepada kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Tuhan, ya, aturan-aturan Allah. Ya, misalnya tidak melaksanakan sholat, ya, itu sudah masuk kategori berdosa. Jadi bukan cuma salah lagi. Kemudian kalau salah khilaf ini mungkin nilainya itu lebih kecil, sedangkan kalau berbicara dosa itu lebih besar. Ya. Kemudian nyambung dengan pertanyaan Ibu Mutmainah. Ya, Ibu Mutmainah. Ya. Setiap perbuatan itu pasti ada dampak. Ya, apalagi berbicara tentang salah, khilaf, apalagi dosa. Kesalahan itu kalau kita merasa diri bersalah, ya, seharusnya kita minta maaf. Ya, harus minta maaf. Nggak usah pakai gengsi-gengsi, ya. Kan biasa kita ini kan kadang kita mengatakan, oh masa saya harus minta maaf, nah dia adek, entah? Masa saya minta maaf, nah dia staff, ya, saya pimpinan, ya. Masa saya minta maaf, nah saya kaya, dia orang miskin. Jadi apalagi Rasulullah mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak dihalalkan bagi setiap muslim yang memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari 3 malam. Ya. Jadi soal kita ini clash atau baku salah paham dengan orang itu manusiawi, yang kata Ustadz Bambang tadi. Orang salah, hilaf itu manusiawi. Nah, tetapi kan ada batasan-batasannya. Jadi kalau berdasarkan hadis Nabi tadi itu harus maksimal 3 hari. Ya.
Misalnya kita suami istri bertengkar, ya enggak apa-apa. Itu hal yang biasa. Karena tidak mungkin kita ini harus baku polo terus, ya. Nah, pasti ada masa saat dimana kita ini baku belakang, ya. Sudah begitu, enggak apa-apa itu lebih, ya, tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, dampaknya kalau ini lebih dari 3 hari 3 malam, kita tidak menindaklanjuti dengan saling memaafkan, ya, maka itu dampaknya sangat besar. Pertama, Allah melaknati orang-orang yang, ya, hamba-hambanya yang bertengkar tadi itu, yang clash tadi itu lebih dari 3 hari 3 malam. Itu dampaknya. Jadi pertama kita mendapatkan laknat Allah. Yang kedua kita jauh dari rahmat Allah. Ya, orang kalau, ya, bermusuhan itu jauh rahmat Allah itu. Yang harusnya kita ini sudah di depan mata ini, malaikat pembawa rezeki ini sebenarnya sudah OTW tadi, sudah on the way. Ya, sudah on the way ini bawa rahmat ini, bawa rezeki. Masya Allah. Tapi karena kita bermusuhan tadi, Allah suruh stop, jangan dulu, berhenti. Ya. Apalagi kebun kopi rencana buka tutup. Ya. Tapi banyak kalau dia yang tadinya kalau dia lanjut, ya, mulai lanjut sudah sampai dia di Palu. Tapi karena orang bermusuhan tadi di Palu itu disuruh berhenti dia di Toboli, ya. Pas besoknya ditutup jalan. Oh, itu jadi tambah lama lagi. Nah, seperti itulah gambaran kecil. Jadi orang yang bermusuhan itu jauh dari rahmat Allah. Ya. Yang ketiga dampaknya ada rasa tidak nyaman. Ya. Kita mau ke pesta, sudah gagah-gagah, begitu melangkah dapat ingat itu orang itu. Jangan-jangan ada dia di sana ini. Ya. Jangan-jangan ada dia. Ya. Jangan-jangan ada dia. Itu terus dia pikir, pada akhirnya dia pikir, sudah, tidak usah pergi. Ya, jadi ada rasa yang tidak nyaman, ya, yang membatasi ruang lingkup dan ruang gerak kita. Ya, sementara hidup yang enak itu kan ketika kita mau kemanapun hati ini senang, enjoy, tidak ada beban. Ya, mau ke kantor, ya, tidak ada musuhnya di sana. Tuh bayangkan kalau kita bermusuhan dengan orang kantor, ya, pasti gak usah, ya, banyak airnya, miring-miring terus mukanya. Itu hilang kecantikannya, ya. Dia punya pikiran itu selalu berat, ya, itu selalu berat. Jadi tidak enjoy, ya, orang Inggris bilang, ya, tidak nikmat, ya, itu mungkin bahasa ini Selalu negatif, Ustaz. selalu negatif. Iya. Nah, sementara hidup ini yang enak itu kita mau kemanapun tidak ada beban, ya, tidak ada beban. Tidak ada beban, sama Allah tidak ada beban, ya, karena tiba waktunya sholat kita sholat, tiba Ramadan kita berpuasa, tiba harusnya cukup nisabnya untuk mengeluarkan zakat, harus kita keluarkan zakat, apakah itu zakat mal, ya, maupun zakat ya, maupun zakat fitrah, zakat diri. Ya, ibu-ibu saya ingatkan jangan asik-asik kumpul emas lupa mengeluarkan zakatnya. Ya, ibu-ibu baik yang ada di studio TVRI ini maupun para pemirsa TVRI, jangan ibu-ibu keasikan berkumpul emas. Ya, nah emas itu kan nisabnya sekitar 80 gram, itu cukup haul 1 tahun kepemilikan harus keluar zakatnya. Nah, itu. Nah, kadang kan ada kita mengumpul, ternyata sudah 100 gram. Oh, 100 gram, so 5 tahun juga, tapi tidak pernah dia keluarkan zakatnya. Pantas dia selama ini sedikit sakit, ya, dia lupa. Dia lupa padahal sakitnya itu karena tadi itu ada haknya orang, perintah Allah yang harus dia keluarkan, dia tidak keluarkan. Nah itu, ya, apalagi ibu-ibu hati-hati kalau banyak harta begitu, hati-hati. Padahal kalau selaki sakit, dibagikan memang itu sama anak-anaknya. Jangan nanti komiu meninggal, pai tua kasih janda.
Itu. Jadi begitu Ibu, dampaknya itu sangat besar sekali. Kita kalau tidak ada salah, ya, tidak ada, apalagi tidak ada dosa, insya Allah rahmat Allah juga itu lancar turun. Yakin saja orang yang melaksanakan perintah Allah, orang bisa makan 3 kali 1 hari 1 malam, kita pasti juga bisa makan 3 kali sehari semalam. Orang bisa beli baju setiap bulan, insya Allah orang yang melaksanakan perintah Allah pasti juga dia bisa beli, ya, beli baju. Nah, itu. Dan sekali lagi semua harus back to religion, ya, harus kembali kepada agama. Ya, ad-dinu huwan nasihah. Agama itu nasihat yang terbaik. Tidak ada lagi nasihat yang terbaik kecuali Allah, agamanya Allah. Saya kira itu, Iya, ya, Ustaz Bambang. Baik. Kemudian Ustaz, berkaitan dengan konsep takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah kita berbuat khilaf dan dosa ini termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan seperti apa konsep hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah melakukan dosa ini? Apakah kita bertaubat kepada Allah langsung diampuni, ataukah ada amal-amal lain yang Ya. kita lakukan terhadap konsep takdir Allah Subhanahu wa taala? Iya, Tafadhol. makasih Ustaz Bambang. Jadi khilaf salah itu bukan takdir. Iya. Ya, jadi khilaf salah itu adalah perbuatan manusia. Makanya tadi saya katakan hidup ini kita yang menyetir, kita yang memanage. Ya, mau baik, tidak baik, semua ini kita. Nah itulah Allah ini, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Luar biasa ini Allah. Ya, jadi kita ini mau berdosa apapun Allah ampuni, kecuali, ya, ada beberapa dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Satu, syirik, ya, menyekutukan Allah. Ya, nah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari salah dosa seperti itu. Amin. Amin. Jangan seperti itu, ya. La ilaha illallah. Kalau kita orang Islam itu tiada Tuhan selain Allah, ya. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah. Yang kedua, dosa besar itu adalah durhaka kepada orang tua. Ya, makanya kita jangan durhaka kepada orang tua. Kalau masih ada orang tua, jangan pernah mengatakan ya, bayangkan itu dalam Al-Quran saja mengatakan saja. Ya. Dan jangan pernah menitipkan orang tua di panti jompo. Ya, sesibuk apapun kita, kasih tinggal orang tua di rumah. Ya. Kan nanti kita sewa orang, ya, kalau memang kita betul-betul super sibuk, ya, kan nanti kita sewa siapa, kita bayar dia untuk menjaga kita punya orang tua. Jangan kita kasih keluar orang tua dari rumah. Ya, itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Ya. Kemudian mengambil hak-hak anak yatim. Nah, itu menghardik anak yatim. Sekaligus mengambil hak-haknya. Ini jangan sampai. Ya, tapi sekali lagi ibu-ibu semua dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kerukunan Wanita Banjar Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun yang lagi mengikuti acara ini, salah sebesar apapun minta maaf saja. Kalau kita ada salah kepada orang lain, minta maaf. Ya, tidak berat. Ya, itu hanya berat dalam pikiran. Ya, tetapi kalau sudah dijalani, ya, justru musuh itu ketika kita sudah baikan, terkadang orang yang tadinya benci kepada kita itu berbalik menjadi pelindung. Nah, begitu. Justru kita ini harus khawatir, hati-hati kepada teman-teman yang hanya berpuji-puji. Nah, itu biasa, itu bahaya itu. Dia puji-puji karena ada maunya tadi itu, maunya ditraktir terus. Nah, begitu kita dapat masalah cuma dia PC. Ya, jadi justru kita bagus punya teman itu yang kritis, yang selalu mengingatkan, itu bagus. Kalau kita punya teman yang kritis, yang berani memberikan teguran, saran, itu jauh lebih bagus daripada teman yang hanya berpuji-puji. Ya, jadi sekali lagi, salah kepada Allah langsung minta ampun kepada Allah. Salah kepada manusia, ya minta maaflah
kepada sesama manusia. Kalau itu sudah kita jadikan pedoman hidup, pasti bagus. Dan kalau kita pun merasa benar, ya, kita tidak salah, kata Allah dalam Al-Quran itu khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Itu coba biar luar biasa ini ajaran Al-Quran ini, ajaran Allah. Jadi kalaupun kita posisi benar, tidak salah, tapi Allah katakan khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Nah, itu luar biasa. Ya, saya yakin kalau itu yang kita lakukan, seperti yang saya katakan tadi, kemanapun kita tuh nikmat. Ya, tidak ada beban. Ketemu sama si Anu itu tidak ada beban. Ketemu sama si B tidak ada beban. Sama si C tidak ada beban. Ya. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki diri. Semakin tua, harusnya semakin arif bijaksana. Ya, bukan semakin tua semakin nadoyo, Ya. Semakin tua semakin menjadi Ustaz. semakin Ya. menjadi, ini Ya. jangan. Ya, harusnya kita semakin lama hidup di dunia ini, semakin arif bijaksana dan semakin banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Begitu Ustadz Bambang. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz menyampaikan tadi tentang bahwasanya dosa besar adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa yang tidak taat kepada kedua orang tua. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa ketika kita memiliki dosa kepada Allah, kita langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memiliki dosa sama manusia, maka kita meminta maaf sesama manusia. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0817452414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita di sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, sebenarnya kita ingin menerima penelpon, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman Kerukunan Wanita Banjar untuk bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Silakan Bunda. Ada yang bertanya? Ya silakan, sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Nia. Kebetulan profesi saya sebagai guru. Iya. Saya mewakili dari Majelis Taklim. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz sesuai dengan profesi saya. Karena saya sebagai guru biasanya saya mungkin ada melakukan hilaf atau salah. Kira-kira sebagai seorang guru biasa saya tidak sadar. Mungkin Ustadz bisa memberikan contoh berupa hilaf dengan salah apa yang biasanya sering dilakukan guru. Yang kedua, apa peran doa kita dalam memperbaiki hilaf dan salah ini menurut pandangan Islam. Saya kira itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Mas Nia, seorang guru Bunda. Masya Allah ya. Baik, saya persilakan satu lagi ibu-ibu Majelis Taklim dari Kerukunan Banjar. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hilda. Saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan atau agar tidak selalu berbuat dosa, gitu. Iya baik. Baik, terima kasih banyak Bunda Yuda ya. Iya baik Ustadz, kita mungkin jawab dulu Ustadz pertanyaan dari Ibu Mas Nia ya. Beliau seorang guru Ustadz ini, kemudian masalah hilaf atau salah sebagai guru mungkin Ustadz bisa menyampaikan contoh-contohnya ini Ustadz. Seperti apa yang dilakukan oleh guru ketika melakukan hilaf ini, seperti apa agar guru ini mengetahui oh ternyata hilaf saya ini. Kemudian yang berikutnya doa kita dalam tentunya memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari hilaf dan salah. Seperti apa doanya Ustadz? Apa Ustadz? Baik Ibu Mas Nia. Iya. Guru ini orang yang paling banyak pahalanya sebenarnya, guru ini. Ya.
karena guru itu selalu mengajarkan kebaikan, ya, yang tadinya belum tahu jadi tahu, jadi menambah pengetahuan, harusnya, ya, harusnya. Kalaupun tadi dikatakan contoh, kira-kira apa yang guru lakukan sampai itu masuk kategori salah atau khilaf? Ya, satu, kalau dia tidak datang mengajar, kan salah itu. Ya, kan ada juga guru kan, ya, karena gajinya sudah dipotong bank, bukan cuma guru semuanya, semua PNS ini dia punya gaji ini kan SK. Iya. Saya nggak tahu loh Ustadz Bambang ini. Baik Ustaz. Ini rata-rata kita PNS ini, ya, sudah digadaikan di bank. Nah, sehingga ya meninggalkan tugas untuk mencari lagi rezeki di tempat lain. Jadi ini bukan hanya kesalahan guru, tetapi semua kesalahan kita yang terkadang kita tidak sadari padahal itu salah. Meninggalkan tugas, ya itu ya. Kemudian mungkin juga sekarang ini memang tugas guru itu berat, ya, karena saya melihat bahwa di zaman saya jadi murid, jadi siswa dengan sekarang ini jauh beda, ya. Kalau kita dulu dipukul oleh guru, kalaupun datang melapor sama orang tua bilang, pasti kamu salah, tidak mungkin kamu dipukul kalau tidak salah. Iya, pasti punya kesalahan Ustaz. Iya, pasti punya salah. Ya, jadi orang tua dulu itu tidak membela anaknya. Kalau sekarang, jangankan dipukul, dimarah saja, dia lapor, papanya bilang, mana? Coba kasih tunjuk sama, siap kita ke sekolah saja ya. Kasih tunjuk sama papa yang mana? Ya itu. Jadi memang Ibu Masnia, saya kira guru kalau mau dicari-cari kesalahannya, saya yakin kebaikannya jauh lebih banyak daripada salahnya. Ya tinggal kalau menurut saya Ibu Masnia sebagai guru, ya tentunya satu, laksanakanlah tugas sebagai guru ya dengan sebaik-baiknya. Nah, tusi guru yang paling utama kan mengajar. Itu. Jangan pernah tinggalkan itu, ya, karena itu tugas pokok, ya, dan fungsi guru itu mengajar, bagaimana menjadikan muridnya, siswanya itu dari yang dia tidak tahu 1 kali 1 jadi dia tahu, ya. Yang tadinya dia tidak tahu ini tambah bahagi, ya, jadi dia tahu toh. Nah, seperti itulah tugas guru itu. Ya, jangan juga jadi guru, ya tadi itu saya katakan tadi. 2 kali 2 dijawab sama muridnya 4, lebih tidak. Salah itu. Coba. Ini tidak tahu guru apa ini. Ya. Jadi tinggal kita yang memposisikan diri kita. Kemudian masalah doa. Iya. Makanya doa ini, itu doa-doa yang dibacakan di pembacaan tahlil itu sebenarnya doa-doa bagus itu. Minta misalnya doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau cabut, jangan Engkau ambil petunjuk yang sudah Engkau berikan kepada kami pada saat kami, ya, pada saat kami salah, lupa, ya, lupa, khilaf itu. Jadi khilaf ini salah, lupa. Ya, jadi khilaf ini salah atau lupa. Coba itu, gagahnya itu doa itu. Ya. Jadi jangan cuma dibaca pada saat tahlil itu doa itu. Iya. Kadang kita doa itu nanti kita baca pada saat tahlil, padahal pada saat hari-hari kita sholat juga penting kita baca itu, karena itu benteng untuk diri kita. Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, ya, jangan Engkau ambil, Engkau cabut petunjuk yang sudah Engkau berikan kepada kami, in nasina, ya, pada saat kami lupa. Jadi nasina itu bahasa Kaili itu diambil dari bahasa Arab, ya. Jadi nasina itu dalam bahasa Arab itu pelupa. Jadi kalau ada orang yang nasina itu, ya, sinanggaroke bolotundu pai puluvuri lem Korea lem kasto lem Fox,
Hah? Itu diambil dari bahasa Arab. Ya, nasina itu berarti dia lupa. Jadi kalau ada orang pelit, itu lupa diri itu namanya. Au akhtana, atau pada saat kami ya melakukan khilaf atau dosa, lupa. Ya, jadi itu. Jadi bagus itu doa itu, Bu. Ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Ya Allah, maafkan kami. Waghfir lana, dan ampuni kami. Warhamna, dan rahmati kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas kaum-kaum atau orang-orang yang kafir. Jadi doa itu sebenarnya doa yang sangat bagus itu, cuma sayang nanti kita baca itu pada saat ditahlil. Pulang tahlil tanya bagaimana doa tadi? Tahu sudah ya. Karena ada kan orang dia tidak hafal, nanti kalau dengar dia dibaca ya lancar mulutnya ikut ya. Tapi bagi suruh coba ulang tadi, lupa. Nah, itu. Jadi itu Ibu Masnia. Ibu Ya, Hilda. kemudian dari Ibu Yuda, ya. Apa yang harus kita lakukan Ustadz agar terhindar dari hilaf dan salah ini? Mungkin ada tips-tips mungkin ini Ustadz. Ya itu. Jadi kita laksanakan benar perintah Allah ini. Kita kalau sudah rutin, kalau menjadikan perintah Allah itu sudah seperti makan minum, ya. Kan seperti kita ini, makan kan orang tidak pernah lupa. Pernahkah Ibu lupa makan? Itu tidak ada ya. Jadi perintah Allah ini harus kita jadikan seperti kita makan hari-hari. Jadi sholat itu jangan dijadikan beban. Jadi sholat, puasa, bersedekah, zakat, itu jadikan seperti makan minum yang memang menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan, bukan beban. Karena kalau dia menjadi beban, ya kita mau luang ini waktu, tidak ada kesibukan, pasti malas kita melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau menjadi kebutuhan, insya Allah mau sesulit apapun situasi, mau sedikit apapun waktu, pasti kita tertarik dan terpanggil untuk melaksanakan. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Yuda? Ya, terima kasih. Ya. Baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah Persembahan TVRI Sulawesi Tengah Ustadz. Tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik. Ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Iman, Kerukunan Wanita Banjar, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kenal baik dengan mereka semua ini karena saya biasa diundang oleh ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Nurul Iman ini. Dan kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun, soal salah, khilaf, dosa itu adalah hal yang sangat manusiawi, ya, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya. Nabi saja punya salah. Bayangkan itu, Nabi Muhammad punya salah ketika dia lagi memberikan satu pengarahan, nasihat kepada beberapa orang. Tiba-tiba ada orang buta datang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini merasa kecewa karena sepertinya menurut dia bahwa dia tidak digubris, tidak diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad lagi memberikan pengarahan, nasihat kepada yang lain. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum ya merasa kecewa, maunya harus langsung dilayani. Itu saja dianggap satu kesalahan. Maka turunlah surah Abasa. Ya, Abasa kalau kita buka juz 30 ada salah satu di situ adalah surah Abasa, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Abasa itu bermuka masam,
Jadi artinya itu bermuka masam. Jadi menurut Abdullah bin Umi Maktum ini, bahwa perlakuan Nabi Muhammad ini tidak baik. Ya. Nah, tapi kan Nabi Muhammad itu kan dia bersifat maksum. Ya, maksum ini artinya kalaupun dia punya salah, punya dosa, tetapi langsung diampuni oleh Allah. Nah, itu bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Ya, ada teman saya juga maksum tapi sudah meninggal. Ya, namanya Maksum Rumi. Ya, mantan kepala kantor Kementerian Agama Kota Palu, Allah yarham. Semoga Allah merahmati dia. Ya, insyaallah. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, lakukan kebaikan, jangan kita fokus dengan kesalahan kita, tetapi jadikan kesalahan dan dosa itu menjadi pemicu, ya, untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, agar kita insya Allah meninggal dunia dalam keadaan baik, Amin. husnul khatimah. Amin. Amin. Amin, ya Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas closing statementnya dan kesimpulannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan closing statement tentang salah, khilaf dan dosa adalah manusiawi. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan ampunan dan rahmatnya serta keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPD IMA. Terima kasih Ustadz. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang Ustadz. Terima kasih Ustadz. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Iman Kerukunan Wanita Banjar. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Terima kasih Bunda. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.